Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Arifin, NIM 205 105 04 0004 dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, yaitu mata kuliah metodologi penelitian, yang mana saya akan menjelaskan sedikit terkait penelitian kuantitatif. Yaitu yang pertama, pengertian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan baru yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur secara statistik atau cara lain dari suatu kuantifikasi. Yang kedua, yaitu jenis-jenis kuantitatif dan pengertiannya. Yang pertama, penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih. Yang kedua, yaitu penelitian komparatif. Penelitian komparatif diarahkan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, apakah terdapat perbedaan atau tidak di dalam suatu aspek yang diteliti. Yang ketiga, yaitu penelitian asosiatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang keempat, penelitian pengaruh. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih. Yang kelima, yaitu penelitian struktural. Penelitian ini bertujuan menggambarkan suatu hubungan dan hipotesis yang bersifat struktural. Dan selanjutnya, jenis-jenis kuantitatif berdasarkan pada metode yang digunakan. Yaitu yang pertama, dengan metode survei adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden. Yang kedua, penelitian dengan metode eksperimental. Penelitian ini merupakan bentuk percobaan yang berusaha untuk mengontrol setiap kondisi-kondisi yang relevan dengan situasi yang diteliti. Untuk selanjutnya, yaitu cara menentukan hipotesis, populasi dan sampel. Cara menentukan hipotesis yaitu dengan pertama, peneliti membandingkan kelompok-kelompok dalam variabel bebas untuk melihat dampaknya terhadap variabel terikat. Yang kedua, peneliti menghubungkan satu atau beberapa variabel bebas dengan satu atau beberapa variabel terikat. Yang ketiga, peneliti mendeskripsikan respon-respon terhadap variabel bebas atau variabel terikat. Untuk selanjutnya yaitu cara menentukan populasi. Yang pertama, pada populasi itu terdapat peristiwa atau masalah yang akan diteliti. Yang kedua, populasi dapat diidentifikasi ciri-cirinya. Yang ketiga, besar kecilnya populasi tergantung pada kemampuan peneliti untuk menelitinya. Makin besar, makin baik. Berikutnya, cara meneliti sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti secara mendalam. Sampel diambil bila kita merasa tidak mampu meneliti seluruh populer. Untuk selanjutnya, yaitu teknis analisis data, yang mana merupakan cara menganalisis data penelitian termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Hal-hal yang perlu dikemukakan dalam teknik analisis data. Yang pertama, jenis analisis data. Yang kedua, teknik statistik. Yang ketiga, rumus. Yang keempat, kriteria pengujian hipotesis. Untuk berikutnya yaitu uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas yaitu yang pertama, menguji validitas konstruksi. Untuk menguji validitas konstruksi dapat digunakan pendapat dari ahli. Yang kedua, pengujian validasi isi. Untuk instrumen yang membentuk teks dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Yang ketiga, penguji validitas eksternal, yaitu dengan cara membandingkan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris di lapangan. Yang keempat, pengujian reliabilitas. Instrumen dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara eksternal dan secara
internal. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.